kali ini aku akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang materi tentang trauma abdomen, kalian bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Karena like dan komen kalian itu bisa bantu buat nilai aku. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Trauma abdomen merupakan luka pada sisi rongga abdomen yang disebabkan oleh benda atau tusukan atau juga tembakan pada bagian perut. Di sini tusukannya tuh tusukan benda tajam atau benda tumpul yang menekan bagian abdomen kita atau bagian perut kita. Terus keadaan ini atau kondisi trauma abdomen ini kita lakukan penanganan atau tindakan yang bersifat kedaruratan, karena kalau kita lambat menangani atau kita beri tindakan pada pasien yang mengalami trauma abdomen, bisa-bisa pasien mengalami pendarahan yang hebat dan mengakibatkan pasien kekurangan darah. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang di sini juga saya akan menjelaskan tentang patofisiologi trauma abdomen. Nah, patofisiologi trauma abdomen ini menurut Wijaya dan kawan-kawan 2019, trauma abdomen dapat terjadi bila suatu kondisi kekuatan benturan yang berasal dari eksternal menekan tubuh manusia yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, terus penganiayaan pada tubuh manusia terutama di bagian abdomen, terus kecelakaan yang disebabkan saat kita berolahraga. Selanjutnya juga ada kecelakaan yang disebabkan kita jatuh dari ketinggian, jatuh dari bangunan yang tinggi kayak itu, atau jatuh dari ketinggian. Terus trauma ini juga tergantung pada kekuatan penekanan atau pada kekuatan hasil dari interaksi antara faktor-faktor fisik dari kekuatan itu sendiri dengan jaringan tubuh. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis menurut Wijaya dan kawan-kawan 2019. Manifestasi klinis trauma abdomen ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu trauma abdomen tumpul atau yang sering disebut juga disebut orang-orang juga trauma abdomen non penetrasi. Itu trauma abdomen tumpul ya. Nah, di sini ada kayak manifestasi klinisnya tuh terjadi perdarahan intraabdominal, terus jejas dan ruptur di bagian abdomen atau di bagian dalam abdomen, terus mortalitas usus jika mengenai usus yang dapat menyebabkan peritonitis dengan ditandai dengan gejala-gejala yang muncul itu. Yang pertama tuh mual, malena atau BAB kehitaman, terus kita tuh akan kayak ngerasa muntah-muntah kayak itu, tapi muntahnya tuh udah kayak ada cairan-cairan darah kayak itu. Nah, selanjutnya juga di sini manifestasi klinisnya tuh ada kontusio pada dinding abdomen. Pada dinding abdomen itu terjadi kontusio ya. Yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu trauma trauma tajam atau penetrasi, trauma dengan penetrasi. Nah, dari trauma penetrasi ini ada juga manifestasi klinisnya. Yang pertama itu adanya luka robekan pada abdomen, kayak luka robekan diakibatkan kayak senjata tajam ataupun kayak kena benturan yang mengakibatkan abdomennya tuh terluka, kayak terrobek kayak itu. Nah, terus adanya luka tusukan sampai menembus abdomen. Nah, itu juga sama kayak robekan pada abdomen itu. Tapi kalau yang tusukan ini lebih mengarah ke kayak bukan benda tajam, kayak pisau ataupun benda-benda tajam lainnya ya. Nah, terus adanya juga yang kayak luka terkena trauma tajam itu penetrasian tuh organ yang terkena, organ tubuh kayak usus, kayak juga usus halus, usus besar itu bisa keluar dari dalam abdomen kita kalau terjadi trauma tajam yang begitu besar, kayak udah ketusuk terus di kayak
di apa sih, kayak bukan goyang sih menyebut, kayak ditambah ditekan kayak itu, jadi nanti organ kita tuh bisa keluar karena tusukannya yang begitu tajam kayak itu. Selanjutnya di sini juga ada tanda dan gejala trauma abdomen itu. Yang pertama itu tanda dan gejalanya tuh nyeri yang dirasakan mulai dari nyeri sedang sampai nyeri berat ya. Kayak cuman nyeri biasa sama nyeri yang sakit bener kayak itu. Nah, terus penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran ini disebabkan oleh kehilangannya banyak darah pada pasien tersebut dan bisa mengakibatkan atau terjadi tanda-tanda awal shock hemoragi. Nah, selanjutnya juga ada cairan atau udara di bawah diafragma. Dia kayak cairan di bawah diafragma nih, kita tuh merasakan kayak nyeri perut di sebelah kiri. Terus yang disebabkan kenapa nyeri perut di sebelah kiri itu karena ada terjadinya perdarahan limpa. Jadi limpa kita tuh mengalami perdarahan. Terus tanda ini tuh muncul pada pasien yang mengalami atau pasien dengan posisi rekumben. Kayak pasiennya tuh lagi di posisi rekumben terus mengalami perdarahan limpa kayak itu. Terus yang selanjutnya juga ada keluarnya darah dari cairan rongga peritoneum. Nah, jadi kayak keluar darah dari rongga ya. Terus yang selanjutnya tuh kita tuh ngerasa tuh tanda dan gejalanya tuh mual muntah, terus malaise, terus letargi, terus yang terakhir gelisah. Gelisah ini juga bisa masuk ke tanda yang kalau pasiennya tuh kayak banyak kekurangan darah, pasien itu bisa gelisah. Nah, selanjutnya itu juga di sini ada pembahasan tentang trauma abdomen itu menurut Nugroho 2016. Nah, trauma abdomen ini dapat terjadi karena kecelakaan lalu lintas. Ini kayak penyebab ya, atau etiologi. Nah, traumanya tuh kayak karena penyebabnya tuh kecelakaan lalu lintas, penganiayaan, kecelakaan saat kita sedang melakukan olahraga, terus kayak terjatuh dari gedung atau ketinggian. Nah, penyebabnya ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama itu ada penyebab trauma penetrasi atau yang tadi trauma tajam ya. Di sini penyebabnya itu yang pertama itu ada luka akibat tekanan tembakan senjata tajam kayak kita ketembak pistol. Nah, itu luka masuk ke penyebab itu masuk ke etiologi trauma penetrasi. Terus yang kedua itu ada luka akibat tikaman dari benda tajam kayak ketusuk pisau kayak itu kan. Nah, terus yang ketiga itu ada luka akibat tusukan. Tusukan tuh kalau tadi kan tusukan benda tajam, nah yang ini bisa terjadi karena tusukan kayak benda-benda tumpul yang mengakibatkan abdomen tuh mengalami kerobekan. Nah, selanjutnya itu kan tadi kan etiologi dari trauma abdomen ini ada dua. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita membahas tentang etiologi trauma non penetrasi atau trauma tumpul. Yang pertama itu trauma ini etiologinya pertama luka dalam akibat terkena kompresi atau tekanan dari luar tubuh. Kayak kita tuh kayak ketekan sama sama setir mobil. Kalau kita kecelakaan, ketekan sama setir mobil kan ke dalam kayak itu. Terus yang kedua itu ada kondisi abdomen hancur tertabrak mobil. Kayak kelindes mobil di bagian perut kita tuh. Nah, selanjutnya juga ada kondisi di mana abdomen terjepit sabuk pengaman karena terlalu menekan perut. Nah, jadi kalau kita pakai sabuk pengaman mobil, safety belt kayak itu, jadi itu harus diposisikan dengan yang benar. Kalau enggak bisa berakibatkan terjadinya trauma abdomen. Terus selanjutnya juga ada dikarenakan cedera akselerasi atau deserasi, karena ini terjadi karena kecelakaan saat berolahraga ya. Kayak kita tuh lagi olahraga terus kita tuh kecelakaan yang mengakibatkan perut atau abdomen kita tuh terjadi trauma. Nah, selanjutnya juga di sini aku akan membahas tentang penata laksanaan medis terhadap
penata laksanaan medis terhadap pasien yang mengalami trauma abdomen. Yang pertama itu, penata laksanaan medis pada pasien yang terkena trauma abdomen menurut Nugroho 2016, maaf. Nah, yang pertama itu kita kasih kayak pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi pada pasien. Selanjutnya itu kita akan melakukan abdominal parasentesis atau untuk menentukan adanya perdarahan dalam rongga peritorium kita. Nah, yang ketiga itu kita melakukan pemeriksaan laparoskopi atau untuk mengetahui penyebab abdomen akut, kayak penyakit abdomen akut kayak itu kan, bisa jadi kayak usus buntu kayak itu. Nah, selanjutnya itu kita di sini juga kan biasanya kan kalau pasien dengan trauma abdomen itu ada juga yang nggak bisa makan kayak itu. Nah, jadi kita lakukan pemasangan NGT. Dan yang terakhir yang biasanya yang dilakukan tindakan yang utama pada kasus trauma abdomen ini yaitu laparotomi ya. Nah, selanjutnya juga di sini aku akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik trauma abdomen. Di sini pemeriksaan diagnostik trauma abdomen itu menurut Rini dan kawan-kawan 2019. Nah, di sini yang pertama itu ada foto toraks. Kita melakukan foto bagian toraks. Terus yang kedua tuh CT scan. CT scan bagian toraks juga, kayak dari toraks terus ke abdomennya tuh ntar tuh pakai USG kayak itu kan. USG ya benar. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga tuh ada pemeriksaan darah rutin, karena kalau pasien yang mengalami trauma abdomen parah dia akan mengalami kekurangan banyak darah atau pengeluaran darahnya terlalu banyak yang mengakibatkan hemoglobinnya tuh menurun. Terus selanjutnya yang keempat itu ada pemeriksaan plain abdomen atau foto tegak. Plain abdomen, foto tegak, foto tegak kayak gitu. Nah, terus yang kelima tuh ada pemeriksaan urin rutin. Itu kalau urin tuh karena kalau trauma abdomen yang sudah parah bisa mengenai ke ginjal kita yang mengakibatkan pengeluaran kita tuh terganggu. Kayak maksudnya tuh BAK-nya terganggu kan. Terus yang ke-6 di sini ada pemeriksaan VP atau pemeriksaan intravenous pyelogram. Nah, itu pemeriksaan diagnostik ya. Nah, selanjutnya juga ada pemeriksaan DPL atau pemeriksaan diagnostik peritoneal lavate ya. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan ultrasonografi pada abdomen. Nah, cukup itu aja yang bisa aku jelaskan tentang materi trauma abdomen. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf karena aku juga masih belajar. Kalau kalian ada yang merasa akan banyak salah di sini, mungkin ada yang perkataan aku yang salah, kalian bisa komen di bawah ini untuk komentari apakah aku banyak salah. Dan kalian juga bisa like kalau kalian suka sama video ini, karena like dan komen dari kalian itu bisa membantu tambah-tambahan nilai aku. Oke teman-teman, lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya.